Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kemurahan hati Tuhan kepada setiap kami dalam perjalanan kehidupan sampai hari ini. Engkau menyatakan terus-menerus cinta-Mu yang melimpah kepada setiap kami. Secara khusus Tuhan, pada hari ini kami bisa bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah kepada Engkau. Engkau kembali menyatakan cinta-Mu yang besar kepada setiap kali ketika firman-Mu dibacakan, ketika firman-Mu dikhotbahkan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kami sangat membutuhkan Tuhan campur tangan atas hidup kami. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, itu sungguh-sungguh kami mengerti dengan baik, dan itu boleh menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami lemah, kami terbatas, kami sangat membutuhkan Tuhan menolong menyertai setiap kami. Bapa di surga, inilah doa yang kami naikkan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagian ini, silakan Bapak Ibu dan Saudara menyimak dalam hati. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu katanya, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa-dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman-Nya dan memelihara dalam perjalanan kehidupan hari demi hari. Ama ina batal difusen yang masih kesoaya Yahoo fefu. Ada duria. Duria siseki. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu dalam minggu pertukaran pelayan di lingkungan anggota PGI secara khusus di wilayah Jakarta. Izinkan saya, biasa dipanggil Rudi nama kecilnya, jadi biasanya saya menyebutnya Rudi, begitu ya. Izinkan saya, Pendeta Rudi Zaluhu, membawa salam hangat secara khusus saat ini saya sebagai pendeta jemaat di Gereja Kristus Petamburan. Bapak Ibu kalau mampir ke Petamburan, mampir ke rumah ya. Dan juga sebagai pendeta di Gereja Kristus Petamburan, saya dipercayakan untuk memimpin sinode sebagai ketua sinode saat ini di Sinode Gereja Kristus. Salam hangat dari kami, dari keluarga besar Sinode Gereja Kristus untuk Bapak Ibu sekalian, Jemaat BNKP Jakarta. Bapak Ibu sekalian, BNKP bagi saya adalah rumah saya. Karena dari kecil saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga BNKP. Saya dibaptis di BNKP di Alasa. Lalu ke masa-masa remaja saya lalui di BNKP Teladan Medan. Tahun 91 saya memulai menjadi anggota jemaat anak pemuda BNKP Bandung. Dari 91 sampai tahun 2000 saya ada di Bandung. Sejak 2000 saya berpindah ke Malang karena studi lanjut. Dan setelah itu karena memang tidak ada hubungan antara BNKP dengan STT saat di mana kami kuliah,
Sehingga kami tidak bisa kembali ke BNKP pada saat itu dan memutuskan untuk melayani di gereja yang lain. Tapi yang penting kan nama Yesus dimuliakan. Amin. Itu yang penting sebenarnya. Baik, hari ini firman Tuhan yang menjadi landasan kita dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dengan tema yang telah ditetapkan oleh sinode, yaitu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ini, saya melihat pada bagian ini berbicara kepada kita bagaimana eksistensi keberadaan manusia di hadapan Allah. Manusia yang merupakan ciptaan Allah dan juga seluruh ciptaan yang lain ditegaskan pada bagian ini bahwa setiap makhluk itu harus memuliakan Allah Sang Pencipta yang adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu, tidak ada pilihan bagi manusia. Manusia harus memuliakan penciptanya. Dan seluruh isi alam semesta ini harus memuliakan Dia, Sang Pencipta agung itu. Bapak Ibu, ngomong-ngomong, apa sih tujuan hidup manusia? Bapak Ibu, apa tujuan hidupnya? Apakah hidup untuk makan? Makanya sekarang ini kulineran rame Bapak Ibu. Karena memang tujuan hidupnya untuk makan. Makan dari satu tenda, naik lagi ke satu restoran, naik lagi ke hotel gitu ya, makan, lalu masuk ke kafe dan rame. Kalau mau buat bisnis salah satunya kulineran Bapak Ibu. Karena udah capek-capek dengan pekerjaan, makan-makan, ngopi-ngopi ke kafe-kafe. Namun pertanyaannya, dalam kehidupan sebagai orang percaya, apa sih tujuan hidup manusia? Apa sih tujuan hidup saya sebagai orang Kristen? Apa tujuan hidup saya sebagai seorang pelayan Tuhan? Apa tujuan hidup setiap kita orang yang diselamatkan dalam Kristus? Apa Bapak Ibu? Apakah sama dengan dunia? Sekedar untuk makan, sekedar untuk bekerja, sekedar untuk berkeluarga, sekedar untuk A, B, C, D, dan selanjutnya. Dalam iman Kristen saya mengutip apa yang disampaikan dalam Katekismus singkat Westminster yang mengatakan demikian. Apakah tujuan utama hidup manusia? Dijawab dalam Katekismus tersebut bahwa tujuan utama hidup manusia ialah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Tujuan hidup setiap kita orang-orang percaya secara khusus adalah memuliakan Allah, Sang Pencipta kehidupan ini. Memuliakan Allah, Sang Pemilik daripada kehidupan ini. Dan bukan sekedar kemudian kita memuji Dia, mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bukan sekedar kita berbicara bahwa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Allah begitu jauh di sana dalam tahtanya. Bukan sekedar itu. Tapi ketika kita memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, maka pada saat yang sama kita menikmati Dia. Oh Bapak Ibu, kalau sekedar kita mengatakan terpujilah Tuhan, kuduslah Tuhan, tapi kita jauh dari Tuhan, kita tidak menikmati keberadaan Tuhan, apa gunanya? Tapi sekali lagi, inilah tujuan utama hidup manusia, memuliakan Allah dan menikmati Dia. Sampai kapan Bapak Ibu? Untuk selama-lamanya. Kehidupan dalam dunia ini, kalau kita sehat 80 tahun, ada bonus 90 tahun. Tapi Bapak Ibu, dibalik dari angka 80 tahun, 90 tahun ada masa kekekalan. Di mana kemudian kita harus kemudian mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan pada bagian dikatakan bahwa kita akan menikmati Dia untuk bukan sekedar 80 tahun. Kalau Tuhan berikan waktu usia kepada kita. Tapi kita menikmati Dia untuk selama-lamanya. Kita menikmati dalam kekekalan itu sendiri. Itulah tujuan hidup kita. Bukan sekedar ada di tengah-tengah dunia ini. Pada bagian ini yang kita baca apa yang dituliskan dalam Yesaya 6 ini dikatakan demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bapak sekalian dan saudara, apa pentingnya pada bagian ini dituliskan dalam tahun matinya Raja Uzia? Bukankah kalau memang tidak ada artinya lalu dilewat saja? Yesaya mengatakan aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Bagus bukan? Kenapa harus berbicara tentang ada satu pribadi dalam tahun matinya raja tersebut? Ada apa dengan raja ini? Sampai harus kemudian mendapatkan penekanan yang khusus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Raja Uzia ini adalah raja yang baik. Raja yang baik.
Dan dalam 2 Tawarikh 26 ayat 4 dikatakan bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti apa yang dilakukan Amazia ayahnya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memuji apa yang dia kerjakan. Lalu seiring dengan waktu, ada banyak keberhasilan dicatat dalam firman Tuhan. Raja Uzia ini dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan bangsa-bangsa seperti misalnya bangsa Filistin, bangsa Arab, dikalahkan dalam peperangan. Lalu juga ia berhasil secara luar biasa. Ia membangun menara-menara yang berbenteng, ia memperkuat pasukan Yehuda, benar-benar menjadi satu pasukan yang disegani pada saat itu. Lalu kemudian ia juga menugaskan orang-orang yang terampil membuat alat-alat untuk perang, panah. Lalu kemudian ia membangun satu tembok kota yang besar. Luar biasa orang ini. Namun Bapak Ibu, seiring dengan keberhasilannya yang luar biasa, seiring dengan kejayaannya yang luar biasa, Raja Uzia ini menjadi sombong. Raja ini yang tadinya adalah orang yang benar di mata Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan ia telah memimpin satu bangsa yang besar. Mereka jaya pada masa itu. Tapi kesuksesan membuat dia menjadi sombong. Bapak Ibu hati-hati ya, kita jangan menjadi sombong karena Tuhan berkati. Pelajaran penting bagi kita. Sekali lagi Uzia ini menjadi jatuh gara-gara kesombongan. Karena keberhasilan demi keberhasilan. Dalam kesombongannya itu, ia berani-berani melakukan satu perbuatan yang tidak setia kepada Tuhan. Yaitu, ia merasa dirinya hebat sebagai raja. Ia berani memasuki bait Allah. Lalu kemudian ia membakar dupa di atas altar itu. Sementara Tuhan sudah menegaskan bahwa yang boleh membakar dupa di atas altar itu hanyalah para imam. Bagaimana mungkin seorang raja boleh kemudian masuk ke dalam bait Allah, membawa dupa di hadapan Tuhan, dan ia membakar itu dengan otoritasnya sebagai raja. Karena sekali lagi ia merasa dirinya hebat. Bagian mana sih dari wilayah saya yang tidak bisa saya sentuh, yang tidak bisa saya kontrol? Bukan hanya masyarakat dikontrol, tapi bait Allah pun ia anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Bukan bagian wewenangnya, tapi diterobos karena merasa aku bisa. Sehingga Tuhan marah. Uzia dihukum Tuhan terkena dengan penyakit kusta. Setelah ia terkena penyakit kusta, lalu kemudian ia diasingkan. Sampai ia mati tetap sakit kusta. Jadi apa pentingnya pada bagian ini dituliskan kepada kita dalam tahun matinya Raja Uzia? Penting tidak kira-kira Bapak Ibu? Saya melihat sesuatu yang sangat penting, apalagi pada bagian dikontraskan, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Pada bagian ini saya berbicara kepada kita, ia sedang mengkontraskan manusia dalam kesombongannya, manusia dalam keberdosaannya, berbeda sekali dengan Allah yang penuh dengan kekudusan itu. Allah yang luar biasa itu, yang seharusnya raja ini bertekuk lutut kepada Allah. Tapi justru dalam keberhasilan demi keberhasilan, ia menyimpang dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan penghukuman kepada orang yang sombong seperti ini. Lalu kemudian pada bagian ini juga dicatat kepada kita ada para serafim. Para serafim itu kemudian berseru. Di sana dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Satu pengakuan akan keagungan Allah yang besar. Satu pengakuan akan kesucian Allah. Allah kudus, Allah besar. Berbeda dengan Raja Uzia. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Wahyu 4 ayat 8. Saya melihat bukan hanya sekedar pada masa itu terjadi pengagungan kepada Allah. Dalam Wahyu 4 ayat 8 dikatakan, dan 4 makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sudah ada dan yang akan datang.
Sekali lagi saya melihat bahwa di sepanjang sejarah seluruh ciptaan itu harus memuliakan Allah. Maka dalam perjalanan kehidupan kita bukan hanya sekedar mereka makhluk-makhluk surgawi yang memuji Allah, yang memuliakan Allah. Kita di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia ciptaan Allah, puncak tertinggi dari segala ciptaan itu ditegaskan. Kita harus juga memuliakan Allah. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia mengatakan demikian. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa? Allah. Oh Bapak Ibu, sesuatu yang bagi kita sesuatu yang sepele. Bapak Ibu masih ingat hari Senin yang lalu makan apa Bapak Ibu? Saya udah gak ingat tuh. Paling tidak ada nasi lah ya. Tapi menunya seperti apa saya sudah lupa. Saya minum apa saya lupa. Bahkan sering kali dianggap sesuatu yang ya sudahlah remeh-temeh, sesuatu yang biasa. Tapi pada bagian ini Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, kalau engkau melakukan sesuatu kecil bagi banyak orang, sesuatu yang rutin dalam kehidupanmu, sesuatu yang tidak diperhitungkan, sesuatu yang tidak diingat oleh banyak orang, Paulus tegaskan apa? Lakukanlah semuanya itu bukan untuk kepentingan diri, bukan sekedar melepaskan rasa lapar dan haus, bukan sekedar kemudian menikmati kehidupan setelah capek bekerja. Tapi Paulus mengingatkan lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sehingga sekali lagi saya menegaskan pada bagian ini. Maka setiap makhluk di tengah-tengah dunia ini haruslah kemudian di sepanjang hidupnya memuliakan Allah. Itulah tujuan hidup kita selama Tuhan percayakan kita waktu. Bapak Ibu, kita coba lihat kepada diri kita. Sejauh manakah kita memuliakan Allah? Oh Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita tergoda seperti Raja Uzia. Dengan segala keberhasilan demi keberhasilan. Lalu kita berani mengatakan itu aku, itu karena usahaku, itu karena koneksiku. Segala pencapaian karena aku. No. Sangat disayangkan kalau itu terjadi. Satu pelajaran penting, Tuhan tidak suka. Tuhan tegas dalam kekudusan. Ia menegur, ia menghukum raja tersebut. Maka biarlah kemudian kita memuliakan Allah dalam segala hal. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita hidup dalam keluarga, apa sih tujuannya? Supaya punya anak? Bukan. Bukan. Kita membangun kehidupan keluarga, tujuannya dalam keluarga itu setiap kita memuliakan Allah. Kita bekerja Bapak Ibu, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jabatan yang terendah sampai jabatan yang tertinggi, tujuannya apa? Memuliakan Allah. Seorang pendeta, tujuan hidupnya apa? Untuk jabatan kah? Untuk jabatan jadi ketua sinode kah? Lalu bisa memutasi para pendeta sana sini? Itukah tujuannya? Bukan. Tujuannya adalah memuliakan Allah melalui jabatan itu. Memuliakan Allah melalui pelayanan itu. Memuliakan Allah melalui setiap apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Tidak ada pilihan untuk kepentingan diri. Tidak ada. Semuanya untuk Allah. Kita harus sekali lagi memuliakan Allah. Dalam hal apapun. Bukan si akunya yang maju. Tapi Allah lah yang percayakan itu. Dan dia harus dimuliakan dalam seluruh aspek hidup setiap kita. Yang pertama saya mengajak kita biarlah kita melakukan evaluasi. Sudah benarkah kita memuliakan Allah dalam keluarga? Sudah benarkah kita memuliakan Allah bahkan dalam pelayanan gereja? Sudahkah kita memuliakan Allah dalam dunia pekerjaan kita? Bahkan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang berat pun, pergumulan-pergumulan yang sulit sekalipun, apakah di dalamnya kita memuliakan Allah atau justru kita menjauh dari Allah? Saya berharap ini menjadi perenungan yang pertama bagi setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu, pembelajaran penting yang kedua berdasarkan Yesaya 6 ini bahwa ketika kita berhadapan dengan Allah, maka setiap umat itu harus menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah yang Maha Kudus. Setiap orang tidak peduli mau strata ekonomi seperti apa, strata sosial seperti apa, pendidikan seperti apa, pelayanan apapun, jabatan apapun, semuanya harus menyadari aku tidak layak untuk bertemu dengan Allah.
Aku tidak layak untuk melayani dia. Aku tidak layak memanggil dia Bapa. Aku tidak layak. Saya siapa? Hina. Saya mengutip apa dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ketika bicara pada bagian semua orang, siapakah semua orang? Apakah semua orang itu kemudian ada pengecualian kepada para pemimpin-pemimpin gereja? Enggak. Apakah semua orang ada pengecualian kepada para kepala-kepala keluarga? Tidak. Artinya semua orang di tengah-tengah dunia sudah jatuh ke dalam dosa, maka tidak layak di hadapan Tuhan. Karena keberdosaan kita. Bahkan kalau kita hidup benar, kita berjuang dalam kekudusan, kita berjuang hidup benar. Yesaya 64 ayat 4 mengatakan bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor. Oh Bapak Ibu, kesalehan loh. Kita sudah hidup saleh, berbuat benar, berpuasa mungkin, berderma kepada orang, berikan sedekah, pelayanan sangat giat. Segala sesuatu yang baik itu melekat dalam diri kita. Tetapi Yesaya mengatakan seluruh kesalehan kita itu seperti kain kotor di depan Allah. Kenapa? Karena standar Allah tentang kekudusan itu sempurna. Kalau misalnya kita punya satu ember, berapa dibutuhkan lubang untuk mengatakan ember itu ember bocor? Butuh berapa Bapak Ibu? Satu saja lubang itu menegaskan ember itu ember bocor. Satu dosa dalam hidup kita menegaskan bahwa kita adalah orang berdosa. Maka tidak layak menghadap Allah yang kudus itu. Dan ini yang penting dalam hidup kita. Kerendahan hati itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita, pernah nggak Bapak Ibu nonton konser? Ada yang pernah nonton konser, apalagi anak-anak muda, anak-anak milenial gitu ya. Atau kita yang konser. Nah Bapak Ibu, kalau kita menonton atau kita yang kemudian mimpin konser, biasanya kan ada produsernya ya. Ada produsernya, apalagi Indonesia sekarang udah mulai ya, itu kan salah satu ekonomi kreatif gitu ya, melalui dunia seni. Ada produsernya, ada artis gitu ya. Lalu kemudian ada siapa? Penonton. Kalau konser Bapak Ibu nggak ada penonton, sepi, basi, buang-buang uang. Jadi harus ada produsernya, ada artis, ada penonton, sekalipun mungkin ada juga elemen-elemen yang lain. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang harus dipuaskan dalam sebuah konser? Siapakah yang harus dipuaskan ketika ada konser Bapak Ibu? Penonton, sepakat ya? Penonton. Apalagi zaman sekarang ya, media sosial, netizen mengatakan, wih konsernya jelek, suaranya begini segala, oh tata panggungnya nggak bagus, lightingnya nggak bagus, nah itu langsung turun tuh ratingnya begitu ya. Jadi penonton itu harus dipuaskan. Bapak Ibu, konsep ini masuk dalam kehidupan bergereja, secara khusus model ibadah pada abad pertengahan. Dalam model gereja abad pertengahan itu mereka melihat bahwa produser dari sebuah ibadah adalah Tuhan dan para pemimpin-pemimpin gereja. Itu produsernya. Setuju Bapak Ibu? Setuju, karena memang kita masih di abad pertengahan. Lalu kemudian artisnya siapa Bapak Ibu? Pemerannya dalam sebuah kebaktian seperti ini. Siapa pemerannya? Saya, para pelayan. Pendetanya, liturgosnya, pemusiknya, begitu ya, penyambut, yang bawa kolekte, begitu ya. Itu mereka adalah para artisnya yang memerankan peran-peran dalam ke gereja. Maaf, penontonnya siapa? Sekali lagi, penontonnya siapa? Ada lebih kencang lagi? Sepakat begitu? Deal? Bungkus. Bapak sekalian, apakah betul seperti itu Tuhan mau? Apakah betul, Bapak Ibu mohon maaf ya, saya udah bilang ke jemaat di Petamburan, bahkan sesinode saya katakan, kalau saya kemudian ditontonin oleh semua dengan segala keinginan, saya bisa mati berdiri di atas mimbar ini. Karena 1000 jemaat 1000 maunya, dan saya tidak akan bisa memuaskan semuanya. Dalam setiap kebijakan pasti kemudian ada yang pro, ada yang kontra, dan saya tidak bisa memuaskan semuanya. Saya nggak mau istri saya cepat-cepat jadi janda. Saya sayang kepada dia dan saya tidak mau itu terjadi. Lalu yang benar seperti apa berdasarkan firman Tuhan?
Saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang filsuf yang bernama Søren Kierkegaard. Filsuf Søren Kierkegaard mengatakan begini, ada produser dalam sebuah ibadah, ada artis dalam ibadah, ada penontonnya. Oke? Tapi kita coba lihat, benarkah apa versinya kita sesuai dengan model ibadah abad pertengahan? Søren Kierkegaard mengatakan gini, bahwa produser dalam sebuah ibadah adalah pemimpin dan pelayan. Itu produsernya. Sementara artisnya siapa? Artisnya adalah jemaat. Pendeta juga anggota jemaat kan ya? Berarti seluruh kita adalah artisnya. Artisnya apa? Kita harus melakonkan setiap peran, memberikan yang terbaik. Siapa penontonnya? Menurut Bapak Ibu siapa? Penontonnya Tuhan. Bukan jemaat yang menonton. Bukan. Saya tidak pernah berpikir untuk memuaskan jemaat kami Sinode Gereja Kristus. Tidak pernah berpikir memuaskan jemaat Gereja Kristus Petamburan. Enggak. Stroke Bapak Ibu kalau memuaskan semuanya. Tapi saya selalu berpikir bagaimana apa yang saya kerjakan memuaskan Tuhan. Ketika saya mulai berdoa kepada Tuhan tentang firman Tuhan ini, saya berpikirkan bagaimana Tuhan dipuaskan dengan doa-doa saya. Bapak Ibu, salah satu pergumulan ketika menerima, mohon maaf ya, Bapak Ahmad Tommy ketika kirim saya surat, saya bergumul dengan ayat 1 Yohanes 5. Saya merasa tidak nyambung dengan tema. Akhirnya saya hubungi Pak Pendeta. Sorry, saya bilang Pak Pendeta, saya sudah baca berkali-kali ayat ini, tapi kok tema dengan ayat itu nggak nyambung ya, nggak sejalan ya. Lalu kemudian Pak Pendeta lah ia katakan, oke, nanti saya tanya ke sinode. Karena saya masih penasaran, takut salah ketik, saya hubungin kampung. Telepon ke kampung, tolong fotoin dong perikopan BKP untuk tanggal 26 itu seperti apa sebenarnya. Difotoin, dikirim, benar seperti ini. Wah, bergumul juga, gimana persiapan khotbah ini? Tolong Tuhan, bagaimana saya khotbah ini? Hati saya nggak damai sejahtera. Saya merasa nggak nyambung Tuhan. Lalu kalau nggak salah besoknya, kemudian saya kontak lagi Bapak Pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta, saya tetap khotbah persiapan dengan 1 Yohanes 5. Tapi mohon maaf, itu hanya bagian dari pelengkap. Saya akan fokus di Yesaya 6. Itu pergumulan saya. Lalu kemudian besoknya lagi saya dapat WA dari Pak Pendeta. Ya betul, dari sinode mengatakan diubah dari Yohanes 5 menjadi Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Oh, saya katakan begini, saya mau bertanggung jawab dengan persiapan. Saya mau melihat Tuhan di tengah-tengah persiapan saya. Saya juga gak mau kemudian asal ada persiapan. Yang penting kan jemaat senang. Sebenarnya firman Tuhan bilang apa, tema bilang apa. Yang penting kan semuanya senang, happy semuanya. Semuanya sih happy, Tuhan happy gak kira-kira ya? Sekali lagi itu adalah bagian dari sebuah pergumulan bagaimana kita memuliakan Allah dalam seluruh aspek kemudian kehidupan kita. Karena saya mau dari sejak saya berdoa tentang ayat ini, saya mempersiapkan ayat ini, saya mempersiapkan slide-slide yang ada, saya memikirkan banyak hal. Saya mau dalam proses itu ada Tuhan dan Tuhan dipuji dalam proses itu. Hasilnya seperti apa? Terserah Tuhan. Saya senang dengan orientasi proses. Saya bertanggung jawab dengan proses itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu dalam beribadah itu penontonnya siapa? Tuhan. Bu Pendeta penontonnya Tuhan ya Bu, bukan jemaat. Terus stroke kita nanti. Ya, jemaat kami cukup banyak. Saya bilang aduh saya stroke dah kalau begini modelnya. Saya nggak mau. Semuanya saya, para penatua, para pelayan, anggota jemaat semuanya berpikir Tuhan sedang nontonin kita. Ketika sedang beribadah, hatinya bukan kepada saya, hatinya kepada Tuhan. Saya hanya alat kecil untuk memberitakan firman, bukan siapa-siapa. Maka saya bukanlah segalanya, bukan jadi public figure di gereja. Enggak. Tuhan harus yang menjadi yang utama dalam hidup kita. Perhatikan ayat 2. Ayat 2 firman Tuhan mengatakan begini, dari Yesaya 6. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Apa yang kita lihat pada bagian ini? Serafim ini berhadapan dengan Allah yang kudus. Mereka adalah ciptaan. Mereka adalah makhluk surgawi. Tapi satu hal yang mau saya ajak kita bersama melihat pada bagian ini. Kenapa sih 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka? Dan mengapa 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka? Bukankah serafim dengan bangganya menghadap Tuhan, saya adalah makhluk surgawi, dan ia membuka lebar-lebar ke 6 sayap itu. Dengan bangga memuliakan Tuhan dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Disinilah saya melihat makhluk surgawi saja pun tidak layak untuk kemudian menghadap Allah. Ia menutupi bagian mukanya yang dianggap sebagai bagian dari yang mulia itu. Ia menutupi kaki yang dalam konteksnya dianggap sebagai sesuatu yang hina. Tidak ada bagian terlalu mulia dan tidak ada terlalu hina untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Semuanya tidak layak. Dan ia menutupi itu. Lalu kemudian ayat 5. Yesaya yang melihat ini berkata, celakalah aku binasa. Lah kenapa celaka? Berhadapan Allah kenapa celaka? Bukankah berhadapan Allah itu menjadi sebuah impian banyak orang, menjadi sebuah kebanggaan pribadi, menjadi sebuah prestise. Tapi yang mengatakan celakalah aku binasa. Saya melihat pada bagian ini ia merasakan ketidaklayakan di depan Tuhan. Ia menyadari keberdosaannya, ia menyadari ia hina di depan Tuhan. Maka ia mengatakan celakalah aku, bukan sekedar celaka. Tapi ada satu peningkatan lebih daripada itu, binasa aku karena berhadapan dengan Allah. Sekali lagi, ia menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Ia mengatakan, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketidaklayakan dalam kehidupan seorang nabi Tuhan, menurut saya contoh yang baik. Merasa ketidaklayakan dalam hidup para serafim menjadi contoh yang baik kepada kita ketika kita menghadap Allah. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak layak. Dalam kerendahan hatinya. Lalu kemudian seorang dari serafim itu dalam ayat 7 dikatakan, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Oh, sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang kemudian menghapus kesalahannya? Siapa yang kemudian mengampuni dosa-dosanya? Dia karena amal baiknya, dia karena ibadahnya, dia karena persembahannya, dia karena apa segala hal yang dilakukan, maka dosa-dosanya terhapus? Tidak. Allah lah yang kemudian mengutus, memerintahkan serafim itu untuk kemudian menyentuh bibir Yesaya. Dengan tindakan dari Allah itu maka kemudian kesalahannya dihapus dan dosanya diampuni. Bahkan pengampunan dan penyucian itu kemudian disempurnakan melalui karya Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bukan amal baik Bapak Ibu, bukan karena kesalehan kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena kedermawanan kita, tidak sama sekali. Tapi yang kemudian bisa menyucikan kita dari dosa adalah satu-satunya, darah Kristus. Kristus yang adalah Allah itu sendiri, ialah yang kemudian menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan setiap kita. Maka saya mau mengajak kita bersama-sama ketika kita menghadap Allah dalam ibadah seperti ini. Ketika kita menghadap Allah dalam persekutuan-persekutuan. Ketika kita menghadap Allah dalam doa-doa pribadi. Ketika kita menghadap Allah dalam tangisan-tangisan kita, bahkan teriakan kita kepada Allah. Marilah kita merasa, menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Jangan seperti Raja Uzia yang merasa dirinya hebat. Dengan penuh kesombongan masuk ke dalam bait Allah dan yang merasa layak untuk kemudian membakar dupa itu. Jangan. Sekali lagi, motivasi merasa tidak layak harus kita jaga dalam hidup setiap kita. Lepas dari apapun pencapaian kita, lepas dari apapun prestasi kita, perasaan tidak layak itu harus kita jaga sedemikian rupa. Dan biarlah kita boleh menerima pengampunan dan penyucian yang dikerjakan melalui darah Kristus, bukan yang lain. Bukan karena amal ibadah maka kita kemudian diampuni oleh dosa-dosanya. Bukan karena pelayanan kita maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Bukan. Semata-mata karena darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Maka sekali lagi saya mendorong kita sekalian Bapak Ibu sekalian, berdasarkan firman Tuhan dari Yesaya 6 ini, marilah kita boleh senantiasa memuliakan Allah dalam hidup kita. Dan ketika kita memuliakan Dia, ada perasaan aku tidak layak, aku tidak pantas, tapi saya beroleh kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, menjadi ayat hafalan bagi kita pada hari ini adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari 1 Petrus 1 ayat 16b. Sekali lagi saya baca, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bolehkah kita ucapkan bersama-sama? 1, 2, 3. Kuduslah kamu sebab
aku kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup setiap kami, yang berbicara kepada kami tentang Engkau Allah yang Maha Kudus. Dan dengan sendirinya juga Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia di tengah-tengah dunia harus memuliakan Engkau dan harus merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Biarlah dengan pemaknaan itu kami boleh hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami boleh menghidupi iman percaya kami kepada Tuhan. Dan Tuhan boleh kemudian mendapatkan kami sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang benar, hamba-hamba yang berkenan kepada Engkau. Pada surga kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu boleh meneguhkan akan kebenaran firman Tuhan dalam hati setiap kami. Sehingga kebenaran ini ya Tuhan boleh kemudian menakodai perjalanan kehidupan kami dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.